Halo teman-teman, dukung terus channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Kisah Nabi Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama dari tanah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang dibentuk. Wujud Nabi Adam diciptakan sempurna serta lengkap. Nabi Adam memiliki tinggi tubuh yang berbeda dengan manusia saat ini. Tinggi badannya mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter. Sangat tinggi dibandingkan kondisi tubuh manusia pada umumnya. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam menjadi hidup. Nabi Adam diberikan banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Adam dengan mengajarkan nama seluruh benda, makhluk, dan ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kelebihan berupa akal dan pengetahuan. Ketika para malaikat tidak mampu menyebutkan nama-nama tersebut, tetapi Nabi Adam mampu melakukannya. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada penghormatan kepada Nabi Adam. Walaupun para malaikat diciptakan dari cahaya, mereka patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat kemudian bersujud kepada Nabi Adam. Lain halnya dengan iblis yang menolak karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Penolakan iblis ini menjadikannya makhluk yang kafir dan terkutuk, sehingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka. Iblis telah durhaka dan hukumannya adalah keluar dari surga. Iblis yang sombong bukannya bertobat dengan hukuman yang diberikan, tetapi iblis mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya. Iblis ingin manusia menemani dirinya di neraka. Ketika di surga, Nabi Adam memiliki semuanya dan bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun begitu, Nabi Adam merasa kesepian. Nabi Adam menginginkan teman untuk menemani hari-harinya. Mengetahui Nabi Adam yang kesepian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tertidur sebagai pasangan hidupnya. Nabi Adam sangat senang dan mereka tinggal di surga dengan segala kenikmatannya. Allah memberikan kebebasan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di surga, kecuali satu pohon yang dilarang, yaitu pohon khuldi.
Pohon khuldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Mengetahui larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanannya. Sesuai dengan tekad iblis untuk menggoda manusia sepanjang masa. Lalu, iblis membisikkan kepada Nabi Adam dan Hawa bahwa buah pohon khuldi akan membuat mereka kekal di surga. Iblis dengan semangat merayu Nabi Adam dan Hawa yang akhirnya membuat mereka tergoda. Nabi Adam dan Hawa pun memakan buah tersebut. Ketika Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi, sesuatu yang memalukan terjadi kepada mereka. Tiba-tiba Nabi Adam dan Hawa menyadari kalau tubuh mereka menjadi telanjang. Nabi Adam merasakan sakit perut yang hebat, dan Nabi Adam baru merasakan rasa ingin buang hajat. Ia kebingungan. Surga adalah tempat suci, apa sepantasnya mengotorinya? Karena melanggar perintah Allah, Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi sebagai hukuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk bertobat dan memulai kehidupan di dunia. Ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka tidak diturunkan pada tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di puncak Bukit Sri pada daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Nabi Adam dan Hawa saling mencari. Mereka berjalan dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Setelah bertahun-tahun terpisah, mereka akhirnya bertemu di Jabal Rahmah, yaitu di Arafah, Mekah. Pertemuan itu menjadi simbol kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan mereka kembali setelah berpisah. Setelah bertemu kembali, Nabi Adam dan Hawa menyesali perbuatannya. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun menerima taubat mereka dan mengampuni kesalahan mereka. Namun, Nabi Adam dan Hawa tetap harus menjalani kehidupan di bumi sebagai ujian dan tugas baru. Kehidupan di bumi yang berbeda dibanding surga membuat Nabi Adam dan Hawa banyak belajar dari berbagai kesulitan. Mulai dari bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Nabi Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Nabi Adam menjadi nabi pertama dan mengajarkan ketauhidan kepada anak-anaknya. Mereka di bumi hidup dalam ketaatan kepada Allah hingga akhirnya Nabi Adam wafat di usia sekitar 930 tahun. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Adam dan Hawa, bahwa manusia diberi keutamaan ilmu. Ilmu merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Bahwa godaan setan selalu ada. Manusia harus waspada terhadap tipu daya setan yang selalu berusaha menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang bertobat dan sungguh-sungguh ingin kembali ke jalannya. Kehidupan di dunia adalah ujian. Manusia hidup di dunia untuk diuji keimanannya sebelum kembali ke akhirat nanti.